Shalom. Ayo semua yang di sini shalom dulu dong. Shalom. Shalom. Oke, dari studio mini BPD GBD Jakarta, rumah kita bersama. Kita mau ngobrol sambil menikmati secangkir teh, karena kalau mau ngobrol teologi harus ngeteh dulu. Ayo kita ngeteh dulu, Pak. Iya, silakan. Iya. Wah, ini airnya benar-benar panas ini. Panas. Semoga pembicaraan kita hangat hari ini ya. Dan harapan kami juga Bapak Ibu semua kabarnya sehat, hangat ya, penuh dengan kasih Tuhan dan pertolongan Tuhan, dan pasti tetap setia dalam menjalankan tugas pelayanan kita bersama demi menuntaskan amanat agung ya. Amin. Nah, Bapak Ibu dimanapun Anda berada, saat ini saya sudah ditemani oleh sahabat-sahabat saya yang luar biasa. Ya, di samping saya beliau adalah Ketua Perwil Jakarta Selatan, Bapak Pendeta Dharma Tobing. Shalom Bapak Ibu. Iya, shalom. Horas, Mak. Horas. Horas, sorak pecupan dohot gitu ya. Coba Bapak pakai bahasa Batak, Pak. Coba pakai bahasa masih ingat ya, Pak, kalau Bapak Ibu Bisanya bahasa Ibrani. Iya, luar biasa ini. Oke deh, gimana kabarnya Pak? Baik, puji Tuhan, Pak Andi. Ya, ini ketua perwil saya nih, ngomong-ngomong beliau nih. Aduh, sangat-sangat pengertian ya. Walaupun saya yakin dan percaya Bapak Ibu juga kalau punya ketua perwil yang pengertian kayaknya enak gitu ya. Kalau dimengerti terus kesal juga Pak ya. Ya, beliau gembala sidang GBI Kalibata City. GBI Kalibata City gitu ya. Dan di sebelahnya ini juga sahabat saya juga, kesaksian beliau juga luar biasa. Beliau Bapak Pendeta Rahtomo Jati, cuman katanya nggak boleh pakai waringin ya. Iya, beliau adalah Subdit Teologi Perwil Jakarta Timur ya Pak. Iya, Pak. Iya. Beliau saat ini gembala sidang KPI Jalan Kelambayan Jalan 3, Taman Modern. Taman Modern. Nah, di sebelahnya Anda pasti sudah mengenal beliau. Ini adalah Bapak Pendeta Pablo Mintat. Beliau Kabid Teologi BPD GBI DKI Jakarta. Shalom. Kita nggak janjian, kita ada kesan-kesan dulu. Ini juga gitu ya? ada kotak-kotak walaupun Kotak-kotak beda semua. warna. Ini yang namanya apa? Sehati. Saya kan nggak ada Ini kotak. Sehati nih, kita nggak janjian loh, tapi oke loh hari ini. Di tengahnya kotak-kotak, kanan kirinya biru-biru. Kalau kita mau ngomongin ini Pak, kemarin saya ngobrol di perjalanan sama teman. Jadi bilang gini, capek jadi manusia nih. Tahu kalau kehidupan kayak begini ngapain ya Tuhan ciptain manusia gini-gini. Ditambah lagi sekarang banyak lah gitu statement-statement di sosial media kan yang mengatakan ini itu dan sebagainya lah gitu. Nah, kalau kita bicara mengenai pengakuan iman dari Gereja Betel Indonesia, saya akan bacakan untuk Bapak Ibu semua bahwa semua manusia sudah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah, sehingga harus bertobat dan berbalik kepada Allah untuk menerima pengampunan dosa. Ini ada yang iseng. Kalau gitu ngapain Tuhan ciptain manusia? Nah, kalau di ujungnya dia nyuruh manusia balik kepada Tuhan kayak gitu. Kenapa nggak ciptain aja manusia langsung deng? Bagus kayak ada gimana? Siapa nih kira-kira yang bisa ngebumbuin terus? Yang paling dekat lah ya. Oke. Pernah nggak Pak ketemu seseorang atau mungkin calon jemaat atau apa yang kayaknya ibaratnya ngeyel banget gitu? Secara manusia tuh ngeyel banget gitu loh, nggak pernah bisa nerima pengajaran atau Oh, apa. pernah. Itu pasti kita ketemulah orang-orang yang seperti itu, yang meragukan keselamatan di dalam Kristus, mempertanyakan eksistensi manusia, apakah manusia itu diselamatkan berdasarkan perbuatan atau berdasarkan iman kepada Tuhan yang dia percaya. Banyak. Ya, Itu terus menjadi, apa yang terjadi? Boleh ceritain dong Pak? kalau saya menghadapi orang-orang seperti itu ya lihat situasi. Lihat situasi. Kalau memang saya berjumpa dengan orang itu dengan maksud untuk menyerang iman atau untuk menjatuhkan, biasanya saya tidak ladeni. Tapi karena ada orang yang ya tendensinya karena kayak gitu ya. iya, karena kan kadang-kadang itu spontan.
Iya, iya. Ya, itu di tempat publik dia memberikan pertanyaan, kadang-kadang untuk menjatuhkan atau mendiskreditkan kita sebagai Iya. hamba Tuhan atau Iya. mendiskreditkan kita sebagai orang Kristen gitu. Iya. Nah, berarti sebagai hamba Tuhan Gereja Pentekosta Indonesia, kira-kira jawaban apa yang paling practically dan tepat kalau ada yang menanyakan seperti itu? Kalau ada yang menanyakan seperti itu, saya katakan begini, bahwa Tuhan itu menciptakan manusia sebagaimana firman Tuhan pada awalnya untuk menjadi partner dalam mengusahakan dunia yang Tuhan ciptakan. Jadi bukannya Tuhan iseng menciptakan manusia dan kemudian pada saat manusia jatuh dalam dosa harus balik lagi kepada Tuhan dan katakan, oh itu sia-sia kalau gitu Tuhan menciptakan manusia. Enggak, karena kita melihat waktu Allah mulai meng-create, ide create Allah untuk meng-create manusia itu kita lihat di situ tujuannya apa. Nah, saya sampaikan kepada mereka bahwa tujuan Allah itu sungguh sangat mulia sebenarnya dalam menciptakan manusia. Tapi di dalam keberadaan manusia pada saat itu kita nggak bisa lepas. Waktu Tuhan menciptakan manusia kita nggak boleh lupakan satu hal yang kadang-kala suka dilupakan oleh manusia gitu, yaitu free will itu sendiri. Nah, jadi free will ini seringkali kalau kita berbicara keselamatan, kita seringkali lupa ada free will yang Tuhan taruh di dalam kehidupan manusia. Apa itu free will, makanan atau apa? Kehendak bebas maksud saya. Saya baru Maksudnya kehendak free will, bebas. Jangan ini free will yang keempat ya. Nah, itu free will. Ikan paus dong. Film ikan paus. Nah, jadi kalau saya selalu menjelaskan seperti itu bahwa tujuan Allah waktu meng-create manusia, ide awalnya itu sangat mulia. Justru manusia diciptakan untuk menjadi partner Allah, rekan sekerja Allah gitu dalam mengusahakan dunia ini. Tapi yang terjadi malah justru nggak kayak begitu ya rata-rata ya. Iya, betul. Kadang-kadang ketika kita aja deh, kita diangkat akan sekerja Allah, yang ada bukan sekerja, malah mangkrak dari kita gitu ya. Yang kita ajak malah lebih mangkrak dari yang ngajak. Itu dia. Tapi kayaknya penyakit manusia semua kayak begitu apa ya? Menurut Pak Dama gimana? Atau para tolong berangkat? Jadi gini ya, dari awal tadi Pak Andi katakan seolah Allah itu kurang kerjaan ya, menciptakan manusia yang pada akhirnya manusia pun jatuh dalam dosa kan gitu ya. Seperti Pak Dharma tadi sampaikan, pada mulanya Allah menciptakan manusia itu kan untuk menjadi rekan sekerja ya, partner ya. Karena manusia diciptakan serupa segambar dengan Tuhan itu sendiri, kan seperti itu. Terus Tuhan itu nggak bisa diintervensi oleh segala sesuatu yang datangnya dari luar, iya kan? Iya. Tuhan bertindak menurut kehendaknya sendiri. Yang jelas apa yang Tuhan lakukan, apa yang Tuhan perbuat itu baik, termasuk dalam menciptakan manusia. Iya. Makanya pada saat Tuhan menciptakan manusia, maka Tuhan katakan sungguh amat baik, kan begitu ya? Iya. Gitu. Tapi ya itu tadi seperti Pak Dharma sampaikan tadi tentang free will, kehendak bebas manusia untuk memilih gitu ya. Itu pilihan ada di tangan manusia. Betul. Kan begitu. Sehingga ya, karena manusia melanggar apa yang diperintahkan Tuhan, memakan buah yang Tuhan larang untuk dimakan, akhirnya manusia jatuh dalam dosa. Walaupun manusia sudah jatuh dalam dosa, Tuhan masih berinisiatif menyelamatkan manusia. Dan itu bukan karena manusianya yang jatuh dalam dosa sehingga Tuhan itu terpengaruh dengan manusia yang berdosa, enggak. Kejatuhan manusia yang berdosa. Kalau Tuhan mau menyelamatkan manusia yang jatuh dalam dosa, itu atas kehendak sendiri Tuhan. Karena Tuhan memang mengasihi manusia itu. Nah, yang apa namanya, kadang-kadang kita ketemu orang yang suka ngomong gini, kenapa sih harus ada pohon pengetahuan itu loh? Kenapa sih harus ada buah itu loh? Coba lah kalau nggak ada buah pohon itu, kan pasti nggak jatuh manusianya. Ya itu tadi. Kebetulan itu tuh Pak Bun yang tadi. Pasti yang nanya nggak ke bagian buahnya. Kalau kita bagian buahnya kan. Itu kebetulan banget tuh. Itu minggu lalu khotbah saya Oh iya. mengenai pohon kehidupan. Kalau gitu siapa Iya. nama-nama di sini. Itu kebetulan minggu lalu saya berbicara tentang itu judulnya berbicara tentang apa kemarin tuh. Pokoknya itu menyangkut pohon kehidupan. Ada sangkut dengan tentang Ya, pohonan buah itu. ya, saya ambil dari Kejadian pasal 5 kemarin, khotbah saya hari Minggu kemarin itu. Nah, jadi saya itu sampaikan begini. Ini kan ini suka menjadi ini Pak Bun, Pak Ratomo. Jadi salah satu kalau kita perhatikan debat. Iya, sekarang lagi.
Musim debat antar iman, ya pasti salah satu, saya nggak bilang satu-satunya ya, Iya. tapi salah satu yang sering kali mereka serang itu, yang Apa yang diserang? ya itu, yang mereka mengatakan bahwa Alkitab itu ada campur tangan manusia, ada dirubah-rubah. Salah satunya adalah cerita yang dianggap mereka membingungkan. Kalau memang Tuhan nggak boleh manusia makan buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, kenapa diletakin? Itu. Nah, dalam hal itu, dan ini saya juga pernah ngadapin pertanyaan kayak gitu, Pak. Jadi saya sampaikan begini, loh kan Tuhan kasih kehendak bebas untuk melihat murni atau tidaknya seseorang di dalam kehendak bebasnya harus ada yang namanya kayak tes gitu. Ya, semacam tes lah untuk menyatakan kasih kita kepada Tuhan adalah kasih yang murni. Itu kan kasih kita kepada Tuhan yang murni itu ditunjukkan lewat apa? Pilihan. Kalau kasih yang murni itu tanpa ada pilihan itu bukan sebuah kemurnian, tetapi itu semacam robot yang memang sudah disetting, lakukan A, lakukan B, lakukan C. Itu jawaban saya. Ya lagi pula kita manusia juga memang pada dasarnya emang harus ditantang juga, di-challenge juga kan. Iya. Menghormati saya, mengasihi saya, kata Tuhan, benar real 100% atau karena ada apa-apanya nih. Makanya mungkin ada tes itu. Tapi kita tanya ke Pak Pemimpin, mungkin ada yang bisa diambil dari dasar-dasar Alkitab supaya bisa mempertegas ini ketika ada hal-hal seperti itu masih suka dipertanyakan di zaman-zaman ini, bahkan dianggap sebagai isu debat antar Iman ya. Tentang pohon kehidupan tadi. Kalau menurut saya, kalau orang mempertanyakan kan mereka kira itu hanya sebuah cerita sepertinya mitos yang masuk. Iya. Tapi walaupun juga itu memang sudah Alkitab sampaikan kepada kita bahwa manusia itu ketika dia beri kehendak bebas kan dia harus diperhadapkan dengan pilihan. Dan Tuhan sudah mengarahkan sebelumnya kan, dia tidak membiarkan manusia memilih itu tanpa ada masukan gitu. Dia suruh kita pilih kehidupan Tanpa ada guidance-nya iya, ya. gitu. Itu kan sebenarnya kan membuktikan kalau manusia itu seperti Pak Dharma katakan, kasih itu kan harus dinyatakan dengan sebuah pilihan bebas dari kita. Iya. Itu kasih yang murni. Ya. Sebab kalau yang kita pilih, yang kita lakukan itu diperhitungkan sebagai milik kita gitu. Kalau kita tidak pernah memilih untuk mengasihi taat kepada dia, kita tidak diperhitungkan sebagai orang yang taat. Iya. Gitu. Ya. Jadi memang kita, tapi kalau menurut saya itu yang menarik adalah ini. Kalau Tuhan menciptakan kita memberi kehendak bebas, sebenarnya dalam tanda kutip berisiko sebenarnya kan. Betul. Dia ciptakan kita sebagai dirinya loh, memutuskan untuk diri kita sendiri, dan itu kan bisa berakibat pemberontakan. Tapi kita bersyukur ternyata Tuhan tuh tidak membiarkan kita berjalan sendiri, dia perlengkapi kita dengan pengetahuan. Asal kita mau bersekutu, mau mendengarkan firman-Nya, kita akan diperlengkapi sampai kepada tujuan maksimal gitu. Ya. Dan endingnya buat saya adalah kita itu tidak mungkin bisa memasuki sebuah hidup yang paling maksimal di luar pengendalian Tuhan. Manusia itu gak bisa maksimal hidupnya, bahagianya, amannya, tenangnya di luar dari pengendalian Tuhan. Gak mungkin ada. Karena kita makhluk yang ada ini disebabkan oleh Tuhan. Kita mau coba-coba cari kebebasan tanpa Tuhan malah tambah tersesat, tambah dibelenggu tuh. Tambah dibelenggu. Karena kebebasan kita itu ada di dalam Tuhan. Kita nggak bisa bebas sebebasnya, bahagia sebagai di luar Tuhan, nggak mungkin ada. Gitu. Walaupun sekarang banyak orang kayaknya bebas banget mengeluarkan stigma-stigma dan hal-hal yang seakan-akan semua yang ada di Alkitab penciptaan manusia itu adalah sebuah kesalahan dan sebuah rekayasa. Iya, memprotes kepada Tuhan Nggak ada kan. sesuatu yang salah yang Tuhan kerjakan lakukan. Iya, terus lagi pula ngapain kok mengizinkan setan untuk godain manusia? Saya jadi ingat kemarin yang pas kita Pak Bumita bilang bahwa Tuhan tuh sebenarnya nggak ada, setan bukan lawannya Tuhan, tapi yang kita yang harus bisa menjadi representatifnya Tuhan untuk ngalahin setan itu kan di dalam kehidupan kita. Tapi pada Tomo tadi saya ingat Pak Dharma sempat menyebut dari orang yang mempertahankan prinsipnya. Ya. Kalau nggak salah kan Pak Tomo dulu kan providernya beda sama yang sekarang gitu ya. Kita sebut provider ya. Iya. Udah lockout. Iya, tapi bukan apa-apa. Mungkin bisa share sedikit aja sebelum kita di bagian akhir.
pada saat kan semua provider pasti menyediakan layanan terbaik. Ya. Pengennya bagus bagus, Menawarkan. ya dong. Betul. Dan semuanya pasti ini pasti selamat lah segala macam gitu. Apa yang membuat Parah Tomo itu yakin bisa pindah provider? Ya, gini, karena kebenaran itu sendiri ya, kebenaran ya. Kalau dulu ya iman kepercayaan saya yang dulu kan kita yakin juga, punya keyakinan bahwa untuk selamat itu kita harus melakukan amal ibadah, perbuatan baik. Nah, setelah kita berjumpa dengan kebenaran yang sejati itu ya, ternyata beda. Jadi untuk kita selamat kita kan hanya cukup menerima anugerah yang Tuhan sediakan, iman percaya kepada Tuhan Yesus, kan begitu ya. Beda ya dengan yang dulu. Supaya selamat kita melakukan amal ibadah perbuatan baik. Dan sekarang ternyata di dalam Yesus itu kita cukup percaya dan setelah itu tinggal dalam Yesus melakukan perbuatan baik. Nah, itu kalau kita lihat ayatnya ya, ini dasarnya harus ada ayat firman Tuhan ya, Iya, Efesus 2 ayat 8 dan 9. Betul. Sebab oleh karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu. Kalau dulu kan saya berusaha. Sekarang kita tinggal terima itu apa yang Tuhan sediakan. Namun setelah kita selamat, kita harus tinggal di dalam Kristus. Ayat 10 ya, Efesus 2. Kita ini buatan Allah diciptakan di dalam Yesus Kristus untuk melakukan perbuatan baik. Jadi beda. Perbuatan baik kita bukan supaya selamat, karena kita sudah selamat, maka kita harus bisa berbuat baik melampaui orang di luar sana. Kan begitu ya? Jadi berbuat baik bukan untuk selamat, Tapi karena sudah karena selamat. sudah selamat harus berbuat baik. Iya. Jadi bukan karena namanya selamat kan? Bukan Itu selamat lah. Oh iya. Itu selamat. Dan yang membuat saya sangat yakin, Nah ini dia nih. itu kebenaran firman Tuhan itu sendiri yang mengatakan di dalam Kisah Rasul 4 ayat 12 itu ya, Iya. bahwa Kolong keselamatan langit. itu tidak ada di dalam siapapun juga. Wah, ini kan luar biasa, nggak ada Menggetarkan siapapun. hati itu. Di bawah kolong langit Kolong- lagi kan. kolong langit Bukan ini. kolong kasur ya. Bukan kolong kasur, Nah, kolong ya, langit. kolong langit kan Ngeri, luas. ya. Sekarang manusia mencari keselamatan kan, ya melalui agama dan kepercayaan. Tujuan mereka semua kan selamat. Iya, Tapi dengan ternyata- ritual-ritual tertentu dan Iya. juga praktek-praktek dan hal-hal yang dilakukan. Dan menarik itu Alkitab itu dengan pernyataan gini dia menyatakan saya benar atau kamu yang benar gitu. Kalau kamu benar saya tidak benar. Iya. Ya kan? Jadi nggak ada pilihan loh. Alkitab memang sangat Mutlak. Dia mengatakan hanya di dalam Yesus ada keselamatan, di luar Yesus kalau ada di luar ada keselamatan di luar Yesus berarti Yesus yang salah, Alkitab yang salah. Alkitab Nah, yang kita tidak diberikan pilihan, nggak ada, mutlak itu kebenaran. Betul. Jadi itu yang membuat saya lock out. Jadi saya berjumpa dengan Nggak ada yang bimbing kebenaran. sebelumnya. Sebelumnya nggak ada yang Kalau bimbing. kita ceritakan panjang karena memang saya memiliki pengalaman pribadi dengan Tapi yang Tuhan jelas juga. Pak Dharma banyak yang doain. Ya, banyak doain Iya dan kan? ini yang menggetarkan hati itu tadi itu pengertian bahwa saya berbuat baik itu awalnya kan biar selamat, Iya. ya kan? Ternyata begitu mengetahui kebenaran yang sebenarnya itu. yang sebenarnya itu. Nah, ini pertanyaan yang pengen Bapak bisa jawab nih supaya kita juga bisa makin seru pembahasannya. Dari mana Pak Ratomo itu bisa punya perasaan, wah ini bener nih, ya dong. Nah, Betul nggak? Kan ketika seseorang itu pintar dan cerdas, dia kan punya free will langsung. Ini kita ngomongin kejatuhan manusia pasti hubungannya juga sama free will juga. Ya, Dan pasti. pilihan untuk menerima keselamatan juga dengan free will. Betul. Apa yang membuat Bapak tuh benar-benar yakin banget ini yang benar tuh Nah, ini? sebenarnya begini, saya kan waktu sekolahnya di Kristen ya. Jadi itu sudah saya dengar tentang kebenaran firman Tuhan itu ya melalui pendidikan agama Kristen juga. Berarti Sekalipun berarti ada orang benih, tua, ada benih firman yang sudah Firman beritahu. Yang juga didengar. Iya. yang saya dengar, tapi saya nggak langsung meresponi gitu loh, melalui proses yang panjang. Nah, karena kita punya hati nurani ya, ya kan, punya hati nurani. Ternyata wah, baru ngeh nih, ini kebenaran yang sejati ternyata di dalam Yesus Kristus Tuhan. Kalau menurut saya itu ada suatu intervensi ilahi itu. Itu Iya. pasti roh Tuhan yang mencerahi kebenaran itu. Gitu. Sebab bagaimanapun juga ya, manusia kan masing-masing punya persepsi masing-masing, punya dasar pijakannya sendiri. Kalau dia sudah lahirkan yang ini yang benar, dia kan mati-mati itu yang benar kan? Betul. Nah, kalau secara rasio itu kita bisa meruntuhkan bahwa itu tidak benar dengan alasan yang tepat. Bagaimanapun manusia kadang ada fanatiknya kan, nggak gampang. Tapi kalau Pak Ratomo bisa gitu pasti tidak terlepas dari intervensi ilahi Iya. dan doa dari anak-anak Tuhan juga.
Amin. Berarti kalau sekarang ini ada yang berani mengatakan banyak jalan menuju ke Roma, siapapun bisa masuk surga. Bagaimana tuh, Pak? Kalau saya itu menarik. Kalau saya menarik. Sebentar. Kalau menarik, berarti kita minum dulu. Karena kita akan lanjut ke episode selanjutnya. Tuhan memberkati. Tetap di teh. Minum Pak. Ayo, makin menarik.